ada orang tua atau ada orang sakit. Ini betul-betul harus diperhatikan nih oleh para imam. Jangan sampai memanjangkan sholatnya. Kalau dia mau sholat panjang-panjang seenak dia, ya dia sholat sendirian aja. Kalau dia memimpin, maka harus memperhatikan makmumnya. Pernah kejadian di zaman Nabi SAW, seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Bernama Mu'az. Ketika beliau mengimami sholat, beliau memanjangkan sholatnya. Sampai ada orang yang keluar dari barisan jamaah sholat sendirian. Kemudian disampaikanlah kepada Nabi SAW bahwa ada seorang munafik karena dia keluar dari jamaah sholat dan sholat sendirian. Ketika orang yang keluar itu mendengar pemberitaan tersebut, dia pun datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan alasan kenapa dia keluar dari barisan sholat berjamaah dan sholat sendirian. Maka Nabi pun memanggil Mu'az dan Nabi SAW marah kepada Mu'az sampai Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'az, apakah kamu ingin menjadi orang yang menyebabkan fitnah terhadap Islam wahai Mu'az? Apakah engkau ingin menjadikan orang-orang kabur dari sholat? Maka pada saat itu Mu'az pun terdiam. Ini peringatan dari Nabi SAW. Kemudian yang keenam, takut ketinggalan rombongan safarnya. Takut ketinggalan konvoinya. Misal seseorang sedang rehat di rest area. Dia pun mendapati sudah masuk waktunya sholat. Dan dia pengen sholat berjamaah. Tapi di lain sisi teman-temannya udah pada siap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Atau sudah ada pengumuman bus atau kereta atau pesawat yang akan dia gunakan akan berangkat. Kalau dia sholat berjamaah, waduh kayaknya bakalan ketinggalan. Maka pada saat itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah demi ikut bersama rombongan berpergiannya. Yang ketujuh, takut kerabatnya meninggal sedangkan dia tidak bersamanya. Padahal dia orang yang diharapkan kehadirannya untuk membantu kerabatnya mengucapkan talqin. Ucapan la ilaha illallah. Waduh udah azan. Wah komat lagi. Saya mau sholat berjamaah dulu. Tapi ngeliat temannya udah ngap-ngapan. Udah sakaratul maut. Kalau dia tinggalkan, khawatir temannya meninggal sedangkan dia tidak bersamanya. Nah maka bagi orang yang dalam keadaan seperti ini, dia boleh untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah demi menemani temannya yang sedang sakaratul maut, supaya dia bisa mentalkinkan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, termasuk uzur dalam sholat berjamaah adalah seseorang diikutin oleh penagih hutang, sedangkan dia lagi tidak memiliki uang untuk membayar. Maka pada saat itu kalau dia keluar rumah, nanti dia ditagih dan terjadi yang tidak-tidak. Maka pada saat itu dia boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Baik. Kemudian pembahasan kita pada pertemuan yang lalu membuat jamaah sholat yang kedua dalam satu masjid. Ya, mengulangi sholat berjamaah di satu masjid. Ini kemarin sudah kita bahas. Ada dua kondisinya. Jika masjidnya itu adalah masjid di pinggir jalan, masjid pasar, masjid mall, di mana orang yang datang silih berganti. Baik itu masjid ada imam rawatibnya atau tidak, maka boleh mengulangi jamaah. Misalnya jamaah yang pertama sudah selesai, sudah salam, datang lagi orang yang berikutnya, bikin jamaah kedua boleh. Tapi kalau itu masjid adalah masjid yang jamaahnya sudah pasti dia lagi, seperti masjid di gangan, masjid di tempat tinggal, masjid perumahan,
Maka kalau jamaah yang pertama sudah selesai, tidak boleh mengadakan jamaah yang kedua. Dengan catatan jamaah kedua ini jadi rutin. Misalnya gini, ini jamaah yang pertama ya. Nanti saya sholatnya sama jamaah yang kedua aja. Jadi dibiasain. Seseorang pengennya sholatnya berjamaah yang kedua, ini gak boleh. Kecuali memang bukan rutinitas dia sholat berjamaah yang kedua, enggak. Cuman ada satu waktu dia terlambat karena ada pekerjaan yang menyebabkan dia terlambat. Ketika datang ke masjid, ya udah salam. Terus ada orang-orang lagi selain dia yang juga terlambat. Bikin jamaah kedua boleh kalau itu bukan rutin. Tapi kalau dijadikan rutin, jadikan kebiasaan, ini nggak boleh. Atau dengan kata lain, membuat jamaah tandingan, haram. Kalau menjadi rutin nggak boleh. Tapi kalau tidak menjadi kebiasaan, maka nggak apa-apa. Baik, itu dia pembahasan yang kita kaji pada pertemuan lalu. Mudah-mudahan dengan diulang seperti ini kita bisa kembali mengingat, sehingga pembelajaran yang baru bisa kita pahami dengan lebih mudah. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, untuk yang berikutnya pembahasan kita yang baru adalah pembahasan yang berkaitan dengan hukum sholat sunnah bila iqomat untuk sholat wajib telah dikumandangkan. Misalnya nih, kita masuk masjid, kita pengen sholat rawatib qobliyah dulu. Pas lagi siap-siap berdiri, belum takbir, udah qomat. Apa yang harus kita lakukan? Tetap sholat sunnah qobliyah, langsung masuk ke barisan sholat berjamaah. Baik, kita buka buku Fikih Muyassar. Penulis mengatakan al-mas'alatus sabi'atu, permasalahan yang ketujuh atau pembahasan yang ketujuh. Hukmus sholati idza uqimatis sholatul maktubatu. Hukum sholat sunnah apabila qomat untuk sholat wajib telah dikumandangkan. Idza syara'al muadzinu fil iqamati li salatil fardhah, apabila orang yang mengumandangkan azan telah mengumandangkan qomat untuk sholat fardu, fala yajuzu li ahadin, maka tidak boleh bagi seseorang an yabtadi'a, untuk melakukan salatan nafilah, sholat nafilah. Kalau iqomah untuk sholat wajib sudah dikumandangkan, maka seseorang sudah tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat sunnah. Sekali lagi, kalau iqomah untuk sholat wajib, sudah dikumandangkan, maka seseorang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Ini berlaku yang datang ke masjid ya. Fayatasyagol binafilatin yuqimuha wahdahu an adai faridatin tuqimuhal jama'atu, sehingga seseorang malah jadi salat sendirian, salat sunnah, dan meninggalkan salat wajib berjamaah. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salat, apabila salat wajib telah dikumandangkan iqomahnya, fala salata illa maktubah, maka tidak ada salat yang dikerjakan selain salat wajib itu sendiri. Misal salatnya salat zuhur, udah qomat, maka nggak ada salat-salat kecuali cuman salat zuhur aja. Nggak ada salat tahiyatul masjid, nggak ada salat rawatib, nggak ada salat apapun, yang ada cuman satu, yaitu salat zuhur saja. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yusolli, melaksanakan salat, wal muazzinu yuqim, sedangkan pada saat itu orang yang mengumandangkan azan sudah mengumandangkan qomat li salati subhi, qomat untuk salat subuh. Faqala lahu,
Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada orang tersebut, "Atusolli subha arba'an?" Kamu pengen sholat subuhnya 4 rakaat. Ini adalah pengingkaran dari Nabi SAW. Nabi SAW mengingkari orang yang sholat sunnah padahal qomat untuk sholat wajib telah dikumandangkan. Nah, pengingkaran dari Nabi SAW menunjukkan larangan melaksanakan sholat sunnah kalau sudah dikumandangkan qomat untuk sholat wajib. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dengan baik. Amma idza syara'a al-muadzinu fil iqamati ba'da syuru'il mutanafil fi sholatihi. Jika orang yang sholat sunnah dia udah masuk sholat sunnah duluan, setelah itu baru qomat. Bedain ya, kalau yang pertama dia belum sama sekali melaksanakan sholat sunnah udah qomat, maka jangan sholat sunnah. Ini enggak, keadaan yang kedua dia udah sholat sunnah, udah masuk sholat sunnah, kemudian qomat. Fa innahu yutimmuha khafifatan liidraki fadilat takbiratil ihram. Maka hendaklah dia sempurnakan, selesaikan sholat sunnahnya itu dengan segera. Jangan cepat-cepat juga, maksudnya diringkas. Kalau misalnya Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, bacanya 1 kali aja. Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, bacanya sekali aja. Jadi yang diambil yang wajib-wajibnya aja, yang sunnah-sunnahnya tinggalkan biar segera selesai sholat sunnahnya dan bisa segera masuk ke dalam barisan sholat berjamaah sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan takbir ihram bersama imam. Wal mubadaratu ila dukhuli fil faridah. Segera masuk ke barisan sholat berjamaah melaksanakan sholat wajib. Wa dhahaba ba'du ahlil ilmi. Sebagian ulama berpendapat ila annahu idza kana fi raqatil ula, apabila orang yang sholat sunnah itu masih di rakaat pertama, fa innahu yaqta'uha, maka hendaknya dia batalkan sholat sunnahnya itu. Wa in kana fi raqati tsaniyah, tapi jika dia sudah berada di rakaat kedua, rakaat terakhir ya, karena kan sholat sunnah cuma 2 rakaat saja, fa innahu yutimmuha khafifatan, maka hendaklah dia menyelesaikan sholat sunnahnya dengan ringkas. Ringkas itu yang dia laksanakan rukun sama wajibnya saja, sunnahnya nggak usah. Wa yalhaqu bil jamaah, lalu dia segera masuk ke barisan sholat berjamaah. Artinya gini ya ikhwan, kalau seseorang melaksanakan sholat ketika qomat dikumandangkan, kalau dia belum masuk sholat sunnah, jangan sholat sunnah. Tapi kalau dia sudah sholat sunnah, udah masuk terus qomat, lihat dia di rakaat pertama apa rakaat kedua. Kalau dia di rakaat pertama, batalin sholat sunnahnya. Tapi kalau dia di rakaat kedua, selesaikan sholat sunnahnya dengan cara ringkas. Seperti itu, ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang sholat berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran serta ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk selanjutnya karena masih banyak waktu yang kita punya, mari kita sambung pembahasan ini kepada bab yang berikutnya. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8, fil imamati fis shalah. Pembahasan tentang imam dalam salat. Imam dalam salat. Wa fihi masail. Dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Wal maqsudu bil imamah, yang dimaksud dengan imam di sini adalah irtibatu shalatil mu'tam bi imamihi. Yang dimaksud dengan kepemimpinan atau imam dalam sholat adalah keterkaitan sholatnya makmum dengan imam. Keterkaitan sholatnya makmum dengan imam. Maksudnya bukan pemimpin yang lain ya, bukan pemimpin negara, bukan kepemimpinan dalam suatu pekerjaan, bukan. Tapi kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan dalam
urusan sholat. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, man ahaqqu bil imamah, siapa orang yang berhak untuk menjadi imam. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-ahaqqu bil imamatil wal aula biha, orang yang paling berhak dan paling utama untuk menjadi imam adalah fi qaulihi, Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam untuk sholat adalah orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, paling bagus bacaan Al-Qurannya. Fa in kanu fil qiraati sawaun, apabila dalam suatu kelompok, dalam suatu jamaah, semuanya bagus bacaan Qur'annya, semuanya bagus sesuai tajwid, lantas siapa yang dimajuin untuk jadi imam? Fa'alamuhum bis sunnah, hendaklah yang menjadi imam di antara mereka adalah yang paling paham tentang sunnah, paling mengerti dan paling mempraktekkan dalam urusan sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, apabila dalam suatu kelompok semua bacaannya bagus, semua juga orang-orang yang giat mengerjakan sunnah, sama, lantas siapa yang dijadikan imam? Faqdamuhum hijratan, maka hendaklah yang dijadikan imam adalah orang yang lebih dulu hijrah. Ini kan sahabat ya. Kalau ada seorang sahabat yang lebih dulu hijrah, maka dia yang lebih diutamakan. Atau kalau dalam suatu mayoritas, ini mayoritas para mu'allaf, semua orang mu'allaf pada bagus-bagus bacaan Qur'annya, semua orang yang mu'allaf pada giat-giat mengamalkan sunnah, lantas siapa yang dijadikan imam? Yang dijadikan imam adalah yang pertama kali masuk Islam. Fa in kanu fil hijrati sawa, apabila dalam perkara hijrah pun mereka sama, faqdamuhum silman, orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Jadi urutannya adalah 1, paling bagus bacaan Qur'annya. Kedua, maksudnya bagus tuh bukan nadanya doang ya, tapi tajwidnya. Yang kedua, kalau dalam urusan bacaan sama, siapa yang paling mengerti dan melaksanakan sunnah. 3, urutan yang ketiga yang dimajuin yang paling duluan hijrah. Yang keempat, orang yang Islamnya lebih dulu. Fa'aulan nas wa ahaqquhum bil imamah, maka kesimpulan dari yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis, orang yang paling utama dan paling berhak dalam urusan imam yakunu ala nahwi tali, adalah berikut ini penjelasannya. Al-awwal, yang pertama, ajwaduhum qiraatan, orang yang bacaan Qur'annya paling bagus sesuai tajwid. Wa huwa alladhi yutkinu qira'atal Qur'an, orang yang bacaan Qur'annya itu lancar. Wa ya'ti biha ala akmali wajhin, dan fasih bacaan Qur'annya. Al-alim bi fiqhi shalah, selain bacaan salatnya bagus, dia juga mengerti hukum-hukum salat, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan salat. Fa idza ijtama'a, apabila dalam suatu kelompok dalam suatu kelompok atau dalam suatu komunitas, maksudnya ijtama'a man huwa ajwadu qira'atan wa man huwa aqallu qira'atan minhu lakinnahu afqah. Jika dalam suatu komunitas di sana ada orang yang bacaan Qur'annya bagus, ada orang yang bacaan Qur'annya kurang bagus tapi tentang ilmu fikih salatnya lebih dalam, siapa yang didahulukan? Apakah yang bacaan salatnya bagus atau yang lebih dalam ilmu fikihnya?
Penulis mengatakan quddimal qari al-afqah alal aqra ghairal faqih. Maka yang diutamakan adalah orang yang lebih faqih, lebih paham tentang hukum sholat ketimbang orang yang bacaannya bagus. Dan yang lebih baik lagi, udah bagus bacaannya, dia juga lebih memahami hukum sholat. Fal hajatu ilal fiqhi fi sholati wa ahkamiha asyad. Kebutuhan terhadap ilmu tentang sholat dan hukum-hukum sholat itu lebih diutamakan minal hajati ila ijadatil qiraah, daripada kebutuhan terhadap bagusnya bacaan sholat. Karena memahami ilmu tentang sholat akan meningkatkan kualitas sholatnya. Dan ini lebih diutamakan ketimbang bagusnya bacaan sholat. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bacaan Qur'annya masih biasa, jangan minder. Antum telah belajar ilmu fiqih tentang sholat. Berarti antum memiliki nilai yang lebih untuk bisa menjadi seorang imam. Dan jangan minder untuk menjadi imam. Kalau antum lebih layak daripada orang lain, ya maju. Ya, maju untuk menjadi imam. Atsani, yang kedua, Tsumal afqahul a'lamu bis sunnah. Kalau dalam urusan bacaan Quran, hukum sholat, semuanya sama kemampuannya. Maka urutan kedua adalah yang dimajuin adalah al-afqah wal a'lam bis sunnah. Orang yang paling mengerti, orang yang paling tahu tentang sunnah. Fa idza ijtama'a imamani mutasawiyani fil qiraah. Jika dalam kelompok sholat, semua orang yang hadir sama dalam urusan bagus bacaan Qur'annya, lakin ahaduhuma afqah wa a'lam bis sunnah, tapi ada salah satu di antara mereka yang paling paham, paling giat dalam urusan sunnah, quddimal afqahu, maka yang lebih paham dan lebih giat dalam urusan sunnah ini lebih didahulukan untuk menjadi imam. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fil qiraati sawa. Jika dalam suatu komunitas semua memiliki bacaan yang bagus dalam Al-Qur'an, fa alamuhum bis sunnah, maka yang menjadi imam adalah orang yang memahami tentang sunnah dan lebih giat dalam mengamalkan sunnah. Arabi, yang keempat, thumma al-aqdamu islaman. Ketiga. Thumma al-aqdamu wal asbaqu hijratan min biladil kufri ila biladil Islam. Kemudian kalau dalam urusan bacaan Quran sama, dalam urusan sunnah juga sama, maka yang lebih didahulukan untuk menjadi imam adalah orang yang lebih dahulu pergi meninggalkan wilayah kafir untuk tinggal di wilayah umat Islam. Misalnya di negeri kafir ada seseorang masuk Islam, dia berangkat duluan ke Mekah atau ke Madinah, hijrah. Kemudian temannya baru ngikutin. Ketika kedua-duanya bertemu dan hendak melaksanakan sholat berjamaah, ternyata kedua-duanya sama-sama bagus bacaan sholatnya. Dilihat sunnahnya, sama-sama mengamalkan sunnah. Celananya tidak isbal, memiliki jenggot, ya. Pokoknya dia sunnahnya sama-sama kuat. Maka yang lebih didahulukan untuk menjadi imam adalah yang pindah duluan ke kota Mekah. Dialah yang berhak menjadi imam. Idza kanu fil qiraati wal ilmi bisunnah sawa. Kalau dalam urusan bacaan Quran sama dalam urusan sunnah sama, ya yang dikedepankan adalah yang paling duluan dalam hijrah. Tsummal aqdamu islaman. Kalau dalam ketiga poin ini, bacaan Quran, sunnah, hijrah, sama semua, maka patokan yang keempat adalah al-aqdamu islaman, yang lebih dulu masuk Islam. Contoh, ada dua orang. Yang pertama masuk Islam tapi belum pindah.
Terus yang kedua baru masuk Islam. Setelah yang kedua masuk Islam, baru mereka berdua pindah ke Mekah, meninggalkan negeri kafir. Ketika hendak sholat berjamaah, apa yang jadi imam? Dalam bacaan Quran sama, dalam sunnah sama. Dalam hijrah mereka berangkatnya bareng-bareng, tapi ada duluan yang masuk Islam. Nah itu yang duluan masuk Islam, dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Kalau dalam 4 poin ini sama semua, tsummal akbaru sinnan, maka yang dijadikan sebagai imam adalah yang paling tua. Idza tawaya fil umuril madiyati kulliha quddimal akbaru sinnan. Apabila orang yang ingin salat berjamaah ini semuanya sama dari segi kemampuan baca Quran, dari segi sunnah, dari segi hijrah, dari segi masuk agama Islam, semuanya sama. Siapa yang didahulukan untuk menjadi imam? Maka yang didahulukan untuk menjadi imam adalah al-akbaru sinnan, yang paling tua. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lalu. Fa in kanu fil hijrati sawaan, apabila mereka semua sama dalam hijrah, fa aqdamuhum silman, maka yang dijadikan imam yang paling dulu masuk Islam. Wa fi riwayatin sinnan. Dalam riwayat lain sebutannya bukan silman tapi sinan. Silman masuk Islam, kalau sinan umurnya. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya ummakum akbarukum. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling tua di antara kalian. Baik, nah kalau kita perhatikan nih kawan, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan imam untuk orang tua itu di poin terakhir. Sedangkan yang terjadi di tengah masyarakat kita adalah yang jadi imam tuh selalu orang-orang tua, apalagi di kampung-kampung. Pasti orang yang udah sepuh banget, suaranya udah gak kedengeran, bacanya juga gak jelas, mereka yang dijadiin imam. Sedangkan anak-anak muda yang lebih hebat bacaannya, agamanya, malah dianggap anak kemarin sore, belum pantas jadi imam. Ini salah, ini menyelisihi sunnah. Dalam menentukan imam ini, kalau misalnya kita nanti jadi pengurus masjid, lalu kita membuka lowongan mencari imam, seleksinya yang mengikuti sunnah Nabi. Lihat siapa yang bacaannya paling bagus. Oh sama, lihat siapa yang paling nyunnah lah, kalau bahasa sekarang mah paling nyunnah, paling paham tentang sunnah dan paling giat mengamalkan sunnah. Sama ternyata, lihat siapa yang hijrah duluan. Sama ternyata, lihat siapa yang Islam duluan. Sama ternyata, lihat siapa yang paling tua baru. Begitu seleksinya. Ya, seperti itu dalam menyeleksi imam. Bagaimana kalau semuanya sama, bacaannya sama-sama bagus? Dalam urusan sunnah sama-sama Masya Allah, luar biasa. Dalam hijrah juga sama, dalam Islam sama, dalam umur sama. Terus gimana nentuinya? Ya diundi, pakai undian. Kalau semuanya udah sama baru pakai undian. Ya kayak arisan, siapa yang namanya keluar dia yang jadi imam. Seperti itu ya ikhwan. Taib. Penulis mengatakan, fa idza stawaya fi jami'i ma sabaqa quri'a bainahuma. Apabila dalam urusan yang 6 tadi, dalam 5 urusan tadi, 5 ya bukan 6 ya, semuanya sama,
bacaan Qurannya sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama, Islamnya sama, umurnya sama. Kata penulis, quri'a bainahuma, maka diadakanlah undian. Faman ghaliba fil qur'ati quddima, siapa yang keluar namanya dalam undian maka dia yang menjadi imam. Wa sahibul baiti ahaqqu bil imamah. Pemilik rumah adalah orang yang berhak untuk dijadikan sebagai imam. Ya. Pemilik rumah, tuan rumah lebih berhak menjadi imam. Min dhaifi, daripada tamunya, liqauli sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'umanna ar-rajulur rajula fi ahlihi wala fi sultani. Janganlah seseorang mengimami pemilik rumah. Sekali lagi, janganlah seseorang mengimami orang lain di keluarganya atau di tempat kekuasaannya. Pemilik rumah itu lebih berhak untuk dijadikan sebagai imam. Wa kadza sultanu ahaqqu bil imamah min ghairihi. Demikian pula pemimpin, raja, presiden, ahaqqu bil imamah, dia lebih berhak untuk menjadi imam min ghairihi, daripada selainnya. Wa huwal imamul a'zam, dan yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam penguasa. Entah presiden, entah raja. Bukan imam masjid ya, bukan. Li umumil haditsil madhi qabla qalil. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat tinggalnya, di keluarganya, atau di wilayah kekuasaannya. Wa kadzalika al-imamul masjidir ratib aula min ghairihi illa min sultan. Begitu pula kalau dalam suatu masjid sudah ada imam rawatibnya, maka yang paling berhak untuk jadi imam ya imam rawatibnya, nggak boleh orang lain. Kecuali jika pada saat itu hadir bersama dia penguasa, pemimpin, presiden, raja, maka pemimpin yang lebih diutamakan untuk jadi imam ketimbang imam rawatib itu sendiri. Hatta wa inkana ghairuhu aqra'a minhu, walaupun ada orang selain imam itu, selain imam rawatib itu ada orang yang lebih bagus bacaan Qur'annya, wa a'lam, lebih mengerti tentang hukum salat dan sunnah. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang mengimami orang lain di rumahnya, di keluarganya, atau di wilayah kekuasaannya. Baik ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, jadi kesimpulannya begini. Hukum asalnya dalam menentukan imam adalah yang paling utama, yang paling bagus bacaan Qur'annya. Setelah itu paling paham sunnah. Setelah itu paling dulu hijrahnya. Setelah itu paling duluan masuk Islamnya. Dan setelah itu paling tua. Kalau ke dalam 5 hal ini sama semua baru pakai undian. Tapi kelima-lima ini nggak terpakai jika kita mengunjungi rumah seseorang. Kita datang ke rumah orang nih, sedang bertamu, kemudian komat. Kemudian masuk waktu sholat. Dan pada saat itu berencana sholat berjamaahnya di rumah, karena mungkin hujan atau yang lainnya. Maka siapa yang lebih utama untuk jadi imam? Yang lebih utama untuk jadi imam adalah pemilik rumah itu. Walaupun orang yang berkunjung lebih bagus bacaannya, lebih kenal sunnah, dan yang lainnya, tetap yang jadi imam pemilik rumah. Begitu pula pemimpin, penguasa, presiden, raja,
Dia lebih diutamakan untuk menjadi imam di wilayah kekuasaannya. Sekalipun ada orang selain imam, selain raja itu, selain pemimpin itu, ada yang lebih bagus bacaan Qur'annya. Tetap yang didahulukan adalah pemimpin. Kemudian juga demikian imam rawatib. Kalau dalam suatu masjid udah ada imam rawatibnya, maka imam rawatib yang dijadikan imam, walaupun pada saat itu ada orang yang lebih bagus bacaan Qur'annya, lebih mengenal sunnah, tapi tetap yang didahulukan adalah imam rawatibnya, kecuali ada pemimpin di sana, maka yang didahulukan adalah pemimpin daripada imam rawatib. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pembahasan ini. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang ke 2. Man tahrumu imamatu, siapa orang yang haram jadi imam? Wah, siapa nih orang gak boleh jadi imam? Bahkan haram menunjuk orang tersebut untuk menjadi imam. Siapa nih? Ya, kita harus memahami ilmunya supaya kita bisa menakar diri kita, apakah kita termasuk orang tersebut atau bukan. Tayyib. Tahrumul imamatu fil halatil atiyah. Haram untuk menjadi imam yang berikut ini. Al-awwal, yang pertama, imamatul mar'ati birrajul. Seorang perempuan mengimami laki-laki, haram. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yuflih qaumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung, tidak akan berhasil apabila ada suatu kaum yang kepemimpinannya diberikan kepada perempuan. Suatu kaum yang pemimpinnya perempuan gak bakalan beruntung. Waliannal asla tuakhiruha fi akhir sufufi sianatan laha wasitran. Karena hukum asal untuk perempuan yang hadir dalam sholat berjamaah adalah hendaknya perempuan berada di shaf yang paling terakhir dalam sholat berjamaah. Kenapa dijadikan di terakhir? Untuk menjaganya dari fitnah, untuk menutupi perempuan. Hukum asalnya perempuan kan di belakang ketika sholat berjamaah, bukan malah ditaruh di depan untuk jadi imam. Seperti itu. Falau quddimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asli syar'i. Apabila seorang perempuan malah dijadikan imam dalam sholat, maka ini menyelisihi syariat Islam. Atsani, yang kedua, imamatul muhdits wa man alaihi najasatun. Menunjuk seseorang yang berada dalam keadaan hadas atau seseorang yang ada najisnya untuk menjadi imam. Orang yang dalam keadaan hadas atau diketahui pada tubuhnya, pakaiannya ada najisnya, haram untuk ditunjuk menjadi imam. Wa huwa ya'lamu dzalik, apabila diketahui hadas atau najisnya. Fa in lam yu'lam bidzalikal ma'mumun hatta qadat salatu fa salatuhum shahihah. Apabila tidak diketahui, maka salatnya tetap sah. Kalau yang tahu imam, makmumnya nggak tahu, maka salatnya makmum sah, salatnya imam batal. Kalau semuanya tahu, semuanya batal dalam urusan salatnya. Asalis, yang ketiga, imamatul ummi. Menjadikan orang yang ummi, buta huruf Quran ya, huruf hijaiyah, menjadikan orang yang buta huruf Quran sebagai imam, ini haram. Wa huwa man la yuhsinul Fatihah. Dan dia itu nggak bisa baca surat Al-Fatihah dengan benar. Fala yaqra'uha hifdhan wala tilawatan. Mau dia baca surat Al-Fatihahnya dengan hafalan, mau dia baca surat Al-Fatihahnya dengan melihat Al-Quran, sama aja. Bacaannya
rusak. Au yudghimu fiha minal hurufi ma la yudgham. Dia mengidghamkan huruf yang seharusnya tidak diidghamkan. Intinya dia tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Au yubaddil fiha harfan biharfin. Ngeganti huruf. Au yulhin fiha lahnan yuhilul makna. Atau dia melakukan suatu kesalahan sampai merubah maknanya. Merubah makna surah Al-Fatihah. Fahadza la tasihu imamatuhu illa bimithlihi. Maka orang yang seperti ini gak sah untuk dijadikan imam, kecuali dia mengimami orang-orang yang sama seperti dia. Kondisinya nggak buta huruf hijaiyah, nggak bisa baca surat Al-Fatihah, maka kalau sama seperti ini ya boleh dia jadi imam untuk sesamanya. Li ajzihi an ruknis shalah, karena nggak bisa memenuhi rukun sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Sekali lagi, orang yang nggak bisa baca Quran dengan baik, terlebih surat Al-Fatihah, ya ini surat Al-Fatihah, maka dia nggak boleh jadi imam kecuali mengimami orang yang sama seperti dia. Arabi yang keempat, imamatul fasik al-mubtadi. Orang yang fasik itu tidak taat. Al-mubtadi yang melakukan perbuatan bid'ah, terkenal dengan perbuatan bid'ah, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai imam. Imam yang fasik, mubtadi, la yajuz an yakunal imaman. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Islam, melanggar perintah Islam, melanggar larangan Islam, dan gitu dia terkenal perbuatan bid'ah, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai imam. La tasihhu sholatu khalfahu. Bahkan lihat kata penulis, nggak sah sholat di belakang orang yang seperti ini. Idza kana fisquhu dhahiran. Apabila orang ini fasiknya betul-betul terang-terangan, nggak punya malu. Wa yad'u ila bid'atin, bahkan dia mengajak orang lain juga untuk melakukan perbuatan bid'ah, maka tidak sah sholat di belakang imam seperti ini. Dan bid'ahnya adalah bid'ah yang mukaffirah, yang menjadikan seseorang kufur. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik? Ini pengingkaran dari Allah. Mereka itu enggak sama, kata Allah. La yastawun. Mereka enggak sama. Kemudian yang kelima, al-ajiz anir ruku'i was sujudi wal qiyami wal qu'ud. Orang yang enggak bisa sempurna ruku'nya, enggak bisa sempurna sujudnya, enggak bisa berdiri sempurna, enggak bisa duduk sempurna, maka orang yang seperti ini haram untuk dijadikan imam. Fala tasihhu imamatu, enggak boleh dijadikan imam liman huwa aqdar minhu. Kalau ada orang yang lebih sanggup untuk ruku, berdiri, sujud, dan duduk dengan sempurna. Tapi kalau dia mengimami sesamanya yang seperti ini, maka boleh, ya, maka hukumnya boleh untuk menunjuknya sebagai imam. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa kita pahami juga dengan baik, mendatangkan manfaat, tambahan ilmu yang barokah. Silakan dicatat hal-hal yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.